untuk panelis Bapak Asmi Polem mengambil undian di fishball subtema. Dipersilakan Bapak. Kami persilakan untuk membacakan subtema yang diambil. Subtemanya ketahanan daerah, strategi adaptasi perubahan. Baik, ketahanan daerah dan strategi adaptasi perubahan global. Kami berterima kasih. Silakan masukkan ke kotak Pak dan kembali ke tempat duduk Anda. Dan selanjutnya kami undang panelis Ibu Endang Sulastri untuk mengambil pertanyaan untuk calon wakil gubernur paslon nomor urut 1. Huruf C. Huruf C. Baik, terima kasih. Mohon dimasukkan ke kotak lagi dan kembali ke tempat duduk. Amplopnya masih disegel Bapak Ibu semua. Baik, ini untuk Cawagup nomor urut 1. Perubahan iklim, bencana, pencemaran lingkungan, ketersediaan tempat pembuangan sampah air dan kerusakan alam merupakan beberapa persoalan yang mengancam ketahanan daerah di Provinsi Banten. Menghadapi tantangan tersebut perlu tanggung jawab pemerintah dan pelibatan masyarakat serta pihak swasta untuk melakukan mitigasi khususnya dalam pemanfaatan teknologi. Pertanyaannya, bagaimana strategi, kebijakan, dan langkah konkret Anda dalam memanfaatkan inovasi teknologi yang dapat meningkatkan adaptasi Provinsi Banten terhadap berbagai tantangan di atas? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda bicara, dipersilakan. Terima kasih. Soal perubahan iklim ini adalah sangat menjadi persoalan yang sangat luar biasa di kita. Maka untuk itu, kembali lagi kepada kewenangan daripada gubernur, wakil gubernur, kita melakukan hal-hal yang konkret. Kita ambil contoh. Bagaimana di kita, Provinsi Banten ini adalah kita masih punya yang namanya hutan lindung. Kita juga masih punya bagaimana yang namanya hulu-hulu cai, kalau bahasa kitanya. Artinya bahwa ini perlu kita tangani. Yang selama ini tidak tertangani akan kita tangani dengan baik. Karena itu bisa kita lakukan. Jangan pun seperti itu. Ketika bencana pun juga, bagaimana untuk evakuasi masyarakat, di situ pun juga titik kumpulnya pun juga harus ada cadangan makanan yang multifungsi. Apa multifungsinya? Bisa kita tanam buah-buahan. Ketika misalkan kejadian bencana terjadi, maka di situ masyarakat masih bisa makan, masih bisa memanfaatkan apa-apa yang ada di sekitar situ. Itu hal yang sangat dilakukan. Kita dua multifungsi. Atau yang pertama ada dari sisi iklimnya juga terjaga, sedangkan dari sisi ketahanan ketika ada bencana pun juga bisa kita lakukan. Hal itu yang memang akan kita lakukan sebagai kewenangan kita di Provinsi Banten. Mungkin Ibu silakan. Ya, sesuai dengan tema misi kami yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan adaptif. Salah satunya bagaimana kita menggunakan digitalisasi dan teknologi. Ini penting, bagaimana mitigasi bencana kita lakukan dengan menggunakan digitalisasi dan teknologi. Pengolahan sampah, Tangerang Selatan menjadi persoalan. Bagaimana PLTSA sampah sampai hari ini belum selesai. Karena apa? Karena harus kita lakukan secara bersama-sama. Komunikasi, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Kita punya perda TPA regional. Tentu kita akan lakukan pengolahan sampah tentu dengan menggunakan berbasis inovasi dan teknologi. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih, mohon tenang Bapak Ibu. Oke, Masih akan berlanjut. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu saatnya untuk calon gubernur nomor urut 2. Calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi Cawagup nomor urut 1. Ya, saya jawab P5 lagi. Oke. P5 yang pertama adalah peringatan. Harus dibangun oleh Provinsi Banten yang namanya early warning system. Peringatan. Begitu ada tsunami, ada longsor, ada badai, ada topan dan lain sebagainya, sudah ada early warning system. Sehingga memudahkan petugas. Yang kedua adalah pelatihan yang harus dilakukan terus menerus. Ada yang namanya tagana, ada yang namanya wisata border, ada yang namanya petugas-petugas di pantai-pantai, di hutan, dan di laut.
Maka oleh sebab itu ini juga harus dilakukan pelatihan. Terus yang ketiga adalah penganggaran, bantu anggaran melalui pos TT. Nanti Gubernur Banten ada anggaran pos TT dan juga kabupaten kota wajib ada pos TT, pos tak terduga. Karena daerah Banten itu daerah yang penuh dan sangat kemungkinan bencana akan datang. Yang keempat adalah bagaimana melakukan yang namanya pendidikan. Pendidikan dari mulai kepada anak-anak usia dini sampai dewasa. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa bencana itu ma'asaba musibati illa bijnillah. Musibah itu dari Allah. Oleh sebab itu al-makanul musibah, dunia ini penuh ujian. Maka kita harus siap anak-anak kita dilatih melalui pendidikan-pendidikan termasuk di pondok pesantren. Yang berikutnya adalah bagaimana pengelolaannya dengan baik. Supaya apa? Supaya jangan dikorupsi. Ini kadang-kadang bantuan sosial ada korupsinya. Nah oleh sebab itu ini 5P ini harus dilaksanakan dengan baik. Silakan Pak Gubernur. Ya, yang disampaikan, saya sepakat dengan disampaikan oleh Pak Wagub bahwa potensi bencana di Banten ini luar biasa. Kita ingat kejadian waktu di Krakatau dan kemudian ingat longsornya juga anak Krakatau dan sampai hari ini anak Krakatau masih aktif. Sehingga apa yang disampaikan tadi early warning merupakan sebuah keharusan yang kita siapkan dan pelatihan-pelatihan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.